Berarti Bapak udah mau purna nih ya Pak? Jujur nggak nih? Nah kan Bapak membina 3 organisasi nih Pak. Hai warga Skasik, welcome to Skasik Talk episode yang kedua. Perkenalkan, saya Clarissa Azifah Muna, anggota MBK SMK Negeri 6 Semarang. Di sini saya yang akan menjadi host di acara Skasik Talk kali ini. Dan saat ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat nih dengan salah satu guru kita di SMK Negeri 6 Semarang. Inilah narasumber kita kali ini, Bapak Doni Dwi Jayanto. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ya. Apa kabar nih Pak? Gimana Alhamdulillah kabarnya? baik sih. Ada kesibukan apa nih Pak akhir-akhir ini menjelang liburan akhir tahun kan ya? Kesibukannya yang pertama ini yang paling dekat adalah rapot ya, terutama ya. Yang bagian presensi itu kita. Karena kita kan BK, jadi harus nyiapin itu semua. Itu rapot. Kemudian paling dekat lagi ada SNBP nanti habis ini. Yang seleksi nasional ya, yang kemudian satu lagi nih tadi habis nyaga dari Polda sih, ada ujian masuk P3K. Pak Doni siap gak nih ditanya-tanya Nggak sama siap kita nih? lah, ya. Aduh gimana ini? Nggak siap ya? Gimana ini? Ya. Apa yang ditanyakan? Saya ya. Banyak nih Pak. Banyak. Pertanyaan-pertanyaan dari kita nih. Yang pertama, bagaimana cara Bapak membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, dan organisasi, serta kegiatan lainnya? Karena seperti yang kita tahu, Bapak membina 3 organisasi sekaligus, serta menjadi guru BK di SMK Negeri 6 Semarang. Nah, dengan hal tersebut, bagaimana cara Bapak untuk membagi waktu? Sebenarnya nggak ada apa ya istilahnya treatment khusus sih bagi waktu. Intinya kalau ada ya dijalanin aja gitu. Bagi waktu pulang ke rumah ya paling cuma Sabtu pulang ke Jogja untuk menemui anak istri. Kemudian kalau ada kegiatan ya dijalanin lah pada waktu itu. Tidak ada treatment khusus sih. Nggak ada Kalau gitu, iya. cara khusus ya Pak buat memanage waktunya itu gimana? Iya. Dan 3 organisasi ya, ya itu juga termasuk agak sedikit berat ya, karena kita harus berada menaungi anak-anak yang super sekali, yang smart semua, dan harus kita bagi kegiatannya. Ya susahnya di situ, tapi nggak apa-apa sih. Ini pembelajaran kita bareng-bareng untuk organisasi ini agar bisa berjalan dengan baik. Nah kan Bapak membina 3 organisasi nih Pak. Apakah pernah ada kendala bentrok organisasi nih Pak? Atau kayak misalnya organisasi ini ada acara, ya yang satunya juga ada acara dan Bapak juga menaungi 2 organisasi tersebut. Berat sih. Gimana ya jelasinnya ya? Sebenarnya tidak ada yang tidak memihak salah satu sih sebenarnya. Cuma kalau ada kegiatan kita bagi rata, enaknya kan di situ. Takutnya nih kalau kita saling membagikan enak. Jadi tidak ada kayak lebih mihak ini nih, mihak ini nih gitu. Ya harus kita bagi sih. Nggak ada treatment lain sih. Sebagai guru BK sekaligus pembina 3 organisasi di sekolah, pastinya Bapak sering memberikan motivasi kepada anak didik Bapak untuk terus semangat dalam berbagai hal. Namun, apakah Bapak sendiri pernah merasa kehilangan motivasi? Setiap manusia itu pasti mengalami yang namanya naik turun. Iya. Tapi selama dalam proses organisasi ini ya 3 periode ini ya kayak OSIS dan MPK itu jadi udah gimana ya, asinya udah enak, udah nyatu ya. Tapi kayaknya sekarang karena banyak kegiatan jadinya tidak ada, kayaknya harus ya milih salah satu nantinya. Dan kalau bisa sih kayaknya ini udah masa akhir saya jabat ya, jadi gimana ya pokoknya senang sih dapat pengalaman yang enak bareng teman-teman di sini sama kalian, kegiatan bareng, seneng bareng, susah bareng gitu ya. Enaknya di situ sih, bisa deket dengan anak-anak lah intinya, karena kan ini juga progres kita harusnya dekat dengan anak gitu.
Berarti Bapak udah mau purna nih ya Pak dari Ya, nih, iya sepertinya iya. Karena posisinya udah hampir 3 peralihan ya. Di sini saya udah naungi ya. Kayaknya juga udah ada kandidat yang lebih bagus lagi habis ini. Apakah pencapaian yang membuat Bapak bangga terhadap diri sendiri karena berhasil melakukan suatu hal di sekolah maupun di luar sekolah nih Pak? Pencapaian yang di luar sekolah ya. Pencapaian terbaik saya adalah menjadi seorang bapak. Ya itu aja sih. Karena dengan itu saya bisa mengaji dan saya pengalaman saya yang dulu seperti ini dan sebagainya. Ya yang paling itu sih, yang paling tinggi pencapaian saya jadi seorang bapak. Karena tanggung jawabnya juga besar ya Pak. Ya. Oke. Kalau di sekolah ya saya jadi guru BK itu harus tanggung jawab. Karena posisinya semua cerita anak itu harus saya pendam sendiri, tidak boleh dibagikan, apalagi kita memiliki asas kerahasiaan. Dan saya juga punya 3 organisasi, jadi harus ekstra dampingi benar-benar sih. Ya walaupun sedikit ada yang tidak didampingi dalam kegiatan karena ada ini itu dan sebagainya. Yang selanjutnya nih Pak, apakah Bapak pernah berada di titik terendah selama berkarir sebagai guru dan pembina organisasi? Serta bagaimana cara Bapak untuk bangkit dari titik terendah itu? Sepertinya pernah. Kemarin ya ibaratnya kehilangan orang yang udah selesai masa jabatannya itu juga udah termasuk titik terendah saya karena posisinya kita udah bareng-bareng selama 1 tahun itu kan kita bareng-bareng udah klop ternyata harus ya namanya ada pergantian lagi dan sekarang kalian nanti saat kalian juga tiba-tiba lulus itu juga jadi kayak rasanya kita udah bareng-bareng tapi ternyata memang kehidupan itu harus berpisah gitu. Tapi di tempat yang lebih baik. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan ya Iya. Pak. Kalau titik terendah selama berkarir sebagai guru nih Pak? Titik terendah. Sebelum di sini tuh saya mengikuti namanya SM3T. Sarjana Mendidik Daerah Tertinggal, Terluar dan Tertinggal. Ya, di sana itu beda dari sini. Mereka ke sekolah jalan kaki, tidak pakai sepatu dan sebagainya. Itu saya dulu kemarin itu di agak perbatasan ya, Malaysia itu di itu. Dan saya merasa kayak wah senang banget nih kayaknya dapat pengalaman bisa ngajar di yang tidak kota gitu dan sebagainya di pinggiran antara perbatasan Malaysia dan Indonesia ya. Kita pun naik sampahan, mandi di sungai ya itu udah pernah saya alami. Desa ya Pak? Ya desa sih, lebih ke desa. Oke. Selama berkarir di dunia pendidikan, hal apa yang paling berkesan untuk Bapak dan menurut Bapak itu sangat sulit untuk dilupakan? Momen ketika mereka sudah lulus, diterima di kuliah, diterima kerja, itu bagi saya hal yang sangat luar biasa. Karena saya di sini merasa, oh ternyata walaupun ini kerja keras semua ya, saya merasa, oh ada keberhasilan gitu di situ. Kalian bisa untuk hidup mandiri itu udah bangga saya. Pak Doni, kalau foto kok selalu ada gaya superhero itu apa ya Pak? Ini pertanyaan temen-temen nih. Ya dulu kan saya sering gabut nih. Kemudian saya lihat di jargon ada namanya Ultraman gabut. Nah, akhirnya IG saya rubah jadi Ultraman gabut namanya. Dan setiap itu pasti ada kayak gini. Oh, menunjukkan bahwa saya itu gabut. Ya. Oh, dengan berarti Ultraman. ini tuh menunjukkan bahwa gabut. Iya, gabut ya. Karena sekarang Ultraman itu gak memerangi monster. Ya. Oh iya, terus memerangi apa? Memerangi dirinya sendiri. Bener, Iya. bener karena Dengan kegabutannya, Iya, jadi dia ada kayak gimana gitu ya. harus memerangi kegabutan dengan cara apa tuh Pak? Dengan cara mengisi kayaknya ikut organisasi, Oke. MBK, OSIS, PR ya itulah ya. Ya, dengan kerja bareng-bareng kayak gini ngobrol kan ya, sharing Sharing kegiatan positif ya iya, Pak? positif ya.
Ini yang terakhir nih Pak, apakah ada motivasi nih Terakhir buat terus dari tadi. kita? Oke. Buat kita nih biar tetap semangat, tambah semangat biar menjalani hari-hari di sekolah. Oke. Motivasi. Oke ya. Kata-kata saya ya. Ini yang paling penting. Ya, pengen semangat toh? Oke. Oke. Semangatlah. Karena Ultraman gabut harus tetap semangat. Ya. Walaupun gabut harus tetap semangat. Ya, oke. Karena dunia itu hanya satu kali ya. Jadi kalau bisa dinikmatin, dirasakan, dan kemudian ya pokoknya nikmati setiap detik dari hirup udara ini, karena suatu saat kamu tidak akan merasakan lagi ya. Itu dari saya. Oke. Itu sih. Terima kasih nih untuk Bapak Doni Dujayanto yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri podcast kali ini. Dan buat teman-teman jangan lupa nantikan Skasik Talks di episode selanjutnya yang always kita publikasikan di Spotify dan YouTube MPK Skasik. Terima kasih. Jangan.